filosofi dari ciri khas ikat kepala Kediri itu mungkin ada filosofi tertentu agar generasi muda atau yang memakai dari ikat ciri khas Kediri itu tahu maknanya, Mas. Jadi biar nggak salah mengartikan. Di ulang tahun yang ke 1218 ini kebetulan Bupati Kediri Mas Dito mempunyai prakarsa untuk mengkaji dan membakukan pakaian khas Kabupaten Kediri. Oleh Bupati, dikenakan oleh Bupati beserta pejabat-pejabat penting di Kabupaten Kediri beserta camat, sampai ke Ibu Gubernur nanti akan mengenakan busana khas Kabupaten Kediri. Ini tanda-tanda bangkitnya Kabupaten Kediri nih ya. Sebenarnya kita perlu meluruskan panji-panji merah putih yang diangkat sebagai bendera nasional itu memang diambil dari Majapahit. Tapi Majapahit sendiri sebenarnya mengambil dari negara api. Kediri adalah negara api. Mantap ini guys. Jadi api ini bukan api sembarangan, tapi api suci, api peleburan. Intinya segala kekuatan buruk yang ada di dalam diri manusia akan dilebur dengan api suci atau dahana surami. Makanya banyak kepercayaan para pembesar ke negara, Candi Adan-Adan atau Candi Gempur itu sangat kuat ornamen lidah apinya. Ternyata dengan ikat kepalanya maknanya dan filosofinya sangat tinggi banget. Ada lagi Pak ini mungkin? Dan kebetulan kita saat ini berada di petilasan Sang Prabu Sri Aji Joyoboyo. Beliau adalah Raja Besar Kediri. Kalau kita saat ini sudah heboh dengan lidah api yang akan dibumingkan, mungkin Mas Imron bisa melihat kelisplang yang ada di pendopo tempat kita berbicara ini adalah berornamen lidah api. Pemirsa, sekarang kita mau menyambut ataupun kita bincang-bincang mengenai makna dari ikat kepala dari ciri khas Kediri dan bagaimana filosofi dan artinya, karena ini untuk menyambut ulang tahun Kabupaten Kediri, mungkin jatuh hari Jumat mungkin. Nah, di sini kita ada seorang bintang ya. Ini penggiat budaya sekaligus budayaan dari Kota Kediri dan di sini bertempat di Desa Menang. Kita tanya-tanya langsung aja bagaimana filosofi dari sebuah ikat kepala Kediri itu. Mari, Mas Adi. Selamat sore, setengah siang Mas Adi. Jadi di sini kita mau tanya-tanya, mungkin ada filosofi dari ciri khas ikat kepala Kediri itu mungkin ada filosofi tertentu agar generasi muda atau yang memakai dari ikat ciri khas Kediri itu tahu maknanya, Mas. Jadi biar nggak salah mengartikan gitu, Mas. Monggo Mas Adi. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalan dulu, nama saya Diwayono, penggiat budaya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Alhamdulillah kebetulan pada tanggal 25 Maret 2022 lusa Kabupaten Kediri memasuki usianya yang ke 1218 tahun. Jadi kota tertua nomor 2 di Indonesia setelah Kutai Kartan. Oh, setelah Kutai itu Kediri Pak ya? Ya. Oh, ya. Di ulang tahun yang ke 1218 ini kebetulan Bupati Kediri Mas Dito mempunyai prakarsa untuk mengkaji dan membakukan pakaian khas Kabupaten Kediri. Oh, berarti ini nganu Mas ya, ini udah dibakukan sudah. Oh ya, sudah. Kita Bapak Bupati membentuk tim kajian busana khas Kabupaten Kediri yang terdiri dari 14 orang dan salah satunya adalah saya sebagai tim pengkajian yang melakukan pengkajian pakaian khas Kabupaten Kediri mulai bulan November tahun 2021 dan insya Allah nanti pada tanggal 25 Maret 2022 saat hari jadi Kabupaten Kediri
di launching secara resmi oleh Bupati, dikenakan oleh Bupati beserta pejabat-pejabat penting di Kabupaten Kediri beserta camat sampai ke Ibu Gubernur nanti akan mengenakan busana khas Kabupaten Kediri. Ini tanda-tanda bangkitnya kota Kabupaten Kediri nih ya. Amin. Semoga ke depan Kediri lebih berbudaya, mengangkat jati dirinya sebagai bangsa yang besar di kala masa kerajaan Kediri waktu itu. Oke, saya langsung ke ikat salah satu kelengkapan busana khas. Nanti kalau busana khas secara lengkap kita kupas secara berkala Pak. Ya. Sebagai pelengkap busana khas Kabupaten Kediri yang laki-laki adalah mengenakan iket atau udeng. Iket atau seperti udeng gitu Pak. Ya. Oh, ya. Jadi yang dinamakan iket ini sebenarnya bentuknya segi empat seperti ini. Sedangkan baju khas laki-laki dari Kediri ini namanya widihan. Berarti baju khasnya namanya widihan. Kalau yang perempuan baju khasnya ken Kadiri. Kalau yang laki-laki widihan Kadiri. Widihan Kadiri sama ken Kadiri. Oh. Salah satu kelengkapan dari widihan Kadiri adalah iket bangteh. Jadi iket atau ikat kepala bentuknya segi empat. Warnanya adalah abang putih, makanya disebut iket bangteh. Ini mempunyai filosofi, kita ambil dari Kidung Harsawijaya yang menerangkan bahwa Raja Jayakatwang waktu itu mengibarkan panji-panji abang putih sebagai simbol kebesarannya untuk menaklukkan negara saingannya. Berarti gini Pak ya, berarti simbol warna merah putih itu sejak Raja Jayakatwang Pak. Iya. Wah, bagus ini informasi. Jadi mantap. sebenarnya kita perlu meluruskan panji-panji merah putih yang diangkat sebagai bendera nasional itu memang diambil dari Majapahit. Tapi Majapahit sendiri sebenarnya mengambil dari Kadiri, dari Jayakatwang sebagai penghargaannya kepada leluhurnya yang berasal dari Kediri sebelum adeknya Nagara Majapahit. Mantap sekali. Kembali ke iket abang putih ini mempunyai makna. Abang putih ini adalah simbol Bopo Biyung, asal usulnya manusia sebelum lahir. Jadi merah ini simbol benih dari seorang ibu, sedangkan putih ini adalah simbol dari benih seorang ayah. Ya, itu kalau apa ya? Tapi kalau sekarang gini Mas, mungkin itu jadi persatuan antara filosofi dari sebuah kemaskulinan dan kefemininan. Nah, mungkin di situ Pak. Betul. Ya? Jadi jauh-jauh sebelum zaman modern, bangsa kita terutama di Kadiri ini sudah sangat mengajarkan manusia itu untuk selalu mengingat asal usulnya. Asal usulnya. Jadi menghargai orang tua terutama ayah dan ibunya. Itu nomor satu. Jadi di motif yang dibakukan untuk menjadi ikat khas Kabupaten Kediri ini adalah motif lidah api seperti ini. Oh ini ya. Berarti motif lidah api itu seperti ini Mas ya? Ya. Jadi sebenarnya bisa dikreasikan sesuai kemampuan pembatik ataupun nanti yang mengaplikasikan dalam ikat. Yang baku berunsur motif lidah api, tumpal lidah api dan meander. Meander itu yang kotak-kotak kecil ya? Ini pinggir awan sebenarnya. Jadi sebenarnya seperti arus sungai, arus air. Ini bersambung terus. Ini diambil dari Candi Tegowangi, jadi pinggir awan atau meander. Ini simbol alur kehidupan yang tiada henti. Juga menyimbolkan arus Sungai Brantas yang sudah menghidupi Kadiri, mulai dari kebesaran kerajaan Kadiri karena adanya Sungai Brantas juga. Jadi bangsa Mongol pun sampai ke Kediri karena adanya kebesaran Sungai Brantas kala itu. Sampai perahu-perahu Mongolia bisa nyampai ke transportasi itu Pak. Iya. Itu kalau yang lidah api saya belum tahu. Nah, lidah api ini adalah simbol dari Dahanapura. Jadi kerajaan Kadiri itu ibu kotanya disebut Dahanapura. Dahana itu api, pura itu istana atau kota. Jadi kota api atau istana api. Betul. Jadi sebelum Naruto menciptakan kota api, negara api, Kadiri adalah negara api. Mantap ini guys. Jadi api ini bukan api sembarangan, tapi api suci, api peleburan.
intinya segala kekuatan buruk yang ada di dalam diri manusia akan dilebur dengan api suci atau dahana Surabi. Oh, Makanya banyak kepercayaan para pembesar ke negara yang datang ke Kediri akan menjadi lebur ketika dia melakukan hal-hal yang menyeleweng dari kodratnya sebagai pemimpin yang benar. Artinya ada hal-hal Pak Paugren dari pemimpin. Nah, Oh, iya. gitu. Mungkin itu sebenarnya mitos, tapi kembali ke keyakinan yang menjalankan. Oh, iya. Nah, itu hanya mitos yang berkembang di masyarakat. Karena memang inilah Kediri itu negara api. Jadi Dahanapura. Berarti filosofinya itu. Terus ini ada lagi nggak Mas ya? Tumpal yang ya. bentuk lancip ini. Tumpal itu sebenarnya simbol segitiga yang selalu bertemu sudutnya. Jadi sebenarnya simbol manunggaling kawula lan Gusti. Oh, simbol manunggaling kawula. Berarti kalau sekarang tuh ada seperti piramid itu juga ada ya? Itu kan segitiga. Iya. Iya, ya. Jadi sebenarnya dari dasar yang dua sisi ini berbentuk ketemu di satu sudut. Jadi sebenarnya segala daya cipta karsa manusia itu akan menyatu untuk menuju ke sang pencipta Atau sang maha hidup lah. Nah, Ya. betul. Makanya tumpalnya Kediri ini beda karena isen-isennya adalah lidah api juga. Ya. Itu mempunyai perbedaan di situ. Sebenarnya tumpal bisa diisi apa saja, tapi kalau kita berpijak pada artefak-artefak yang ada di Kabupaten Kediri, tumpalnya adalah berisi lidah api. Seperti salah satunya kita temukan di situs Nambaan, itu ada kemuncak dari sebuah bangunan candi atau tugu itu yang ornamennya tumpal lidah api, dan ada ornamen pendukung lidah api yang sangat banyak di Kediri. Salah satunya juga di situs Candi Adan-Adan atau Candi Gempur, itu sangat kuat ornamen lidah apinya. Ternyata dengan ikat kepalanya maknanya dan filosofinya sangat tinggi banget. Jadi kita di sini sangat bangga lah menjadi putra-putra dari Kediri, sangat bangga lah. Mungkin bisa berkembang luas lagi. Ya, Terus ada lagi Pak ini mungkin? dan kebetulan kita saat ini berada di petilasan Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Beliau adalah Raja Besar Kediri. Kalau kita saat ini sudah heboh dengan lidah api yang akan dibumikan, mungkin Mas Imron bisa melihat kelisplang yang ada di pendopo tempat kita berbicara ini adalah berornamen lidah api. Oh iya ya. Itu yang pinggirnya tuh Yang kan di ada luar, yang, yang oh di iya. luar. Nah, nanti bisa dengan keliling lihat display-nya dari luar, itu adalah ornamen lidah api. Baru sadar toh? Baru sadar. Di Menang sudah berapa tahun? Udah 47 tahun ini. Baru sadar kan ornamen Baru yang di display ini sadar. adalah lidah api. Karena apa? Kediri adalah Dahanapura. Ternyata yang Jayabaya sendiri itu udah menyimpulkan ya sejarah jenis bangunannya Jawa. Hebat sekali. Udah, masih ada lagi filosofi tentang Sudah, kalau saya kira secara filosofi cukup. Nanti kita menginjak ke cara pemakaian iket. Dan perlu diketahui, iket kelengkapan busana khas Kediri dinamakan iket Jayabaya. Berarti gini saudara ya, dari iket yang di Kediri atau ciri khas dari Kabupaten Kediri itu dinamakan iket Jayabaya. Mantap. Ini kebetulan ini juga tempatnya di petilasan Loka Moksa Sang Prabu Sri Aji Jayabaya. Jadi tepat banget ini tulisnya. Jadi udah gitu Pak. Jadi terima kasih atas waktunya, mungkin penjelasannya. Jadi ibaratnya apa itu, mungkin bisa berguna bagi generasi muda dan generasi pecinta budaya dan pelestari dari penggiat budaya kesemuanya. Oke, terima kasih. Baiklah pemirsa, itulah bincang-bincang, mungkin ada hikmah yang baik kita gunakan. Kalau mungkin ada kesalahan kata Mas Adi ataupun saya mohon maaf, karena nggak ada manusia yang sempurna. Salam.